Pilih malam puncak di bumi Jepang atau Indonesia, Baby Alien tolak rebut gelar di Rumah Legenda. Balaton Park, Hungaria, sirkuit yang belum lama bergabung dalam kalender MotoGP, mendadak menjadi saksi cerita emosional sekaligus simbolik. Setelah mengukir kemenangan dominan di main race Hungaria dan memperpanjang rekor kemenangannya menjadi 7 kali beruntun, Marc Marquez kini menghadapi momen krusial, kesempatan meraih gelar juara dunia. Tapi satu hal mencuri perhatian, ia menolak merebut gelar itu di rumah Valentino Rossi, yaitu sirkuit Misano. Ia memilih melakukannya di Motegi atau bahkan Mandalika, tempat yang jauh dari sorotan atau sentimentalitas. Kenapa tolak Misano? Ini alasan dibalik keputusan Marquez. Mengapa Marquez begitu tak bersedia mengunci gelar di Misano, yang kerap disebut sebagai markas Valentino Rossi? Alasannya terletak pada solidaritas keluarga. Alex Marquez, adik sekaligus rival di papan klasemen, sedang berjuang bangkit usai crash di Catalunya yang membuat performanya terganggu. Marc merasa jika ia mengunci gelar di Misano, itu artinya weekend Alex benar-benar berantakan. Ia ingin momentum besar itu terjadi saat adiknya tampil kuat, bukan saat sedang terpuruk. Dengan langkah ini, Baby Alien bukan hanya mengejar titel, tapi juga menjaga kehormatan keluarga dan menunjukkan bahwa kemenangan terbaik lahir dari kesempurnaan, bukan dari keterpaksaan atau momen tak pantas. Dominasi 4 elemental, kemenangan ke-7 beruntun dan titik pencapaian besar. Di Balaton Park, Marquez menunjukkan performa luar biasa. Mulai dari awal balapan ia sempat bersenggolan dengan Bezzecchi, namun tetap tampil tenang. Ia menenangkan dirinya, menghangatkan ban belakang, dan mulai menekan. Hasilnya, posisi pertama berhasil diraih dengan kemenangan dominan. Musim ini sudah menjadi era luar biasa bagi Marquez. Ia mencatat 7 kemenangan beruntun sejak Juni, mengoleksi 37 poin sempurna di setiap akhir pekan, sprint race maupun main race. Ini kali pertama ia mencetak 10 kemenangan utama dalam satu musim, prestasi yang terakhir dilakukannya pada 2014 dan 2019. Dominasi seperti ini, menurutnya sendiri, tidak wajar, seperti sedang berada di luar realita. Ia tahu suatu saat akan ada pembalap yang lebih cepat, tetapi saat itu datang, ia rela berada di posisi kedua untuk tetap meraih poin penting. Titik akhir spektakuler, Motegi dan Mandalika menanti. Secara matematis, Marquez bisa mengunci gelar di Misano. Jika ia meninggalkan Catalunya dengan keunggulan minimal 185 poin, lalu menambah selisih menjadi 222 poin di Misano, titel dunia bisa disegel saat itu juga. Namun, pilihan Marquez mengejutkan dunia MotoGP. Ia ingin momentum itu terjadi di Motegi, kandang Jepang, atau Mandalika, Indonesia. Langkah ini mencerminkan keinginan untuk menjaga warisan sejarah tetap murni, tanpa membawa beban emosional dari rival lama seperti Rossi. Alasan sentimental maupun profesional, ia memilih penuh pertimbangan. Resonansi emosional dan strategi balap. Keputusan ini bukan hanya tampilan sportif, tapi juga penuh strategi mental. Balapan di sirkuit rival seperti Misano bisa memuat tekanan emosional lebih besar, menginterferensi konsentrasi. Membawa momentum final ke Motegi atau Mandalika, lokasi dengan sensasi berbeda dan tanpa bayang-bayang rival klasik, adalah cara cerdas menjaga fokus mental. Marquez bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pemikir jitu. Ia tahu gelar dunia bisa diraih kapan saja, tapi momen terbaik adalah yang benar-benar memupuk kondisi ideal, baik mental maupun performa. Reaksi publik dan masa depan cerita musim ini. Publik menyambut langkah ini dengan beragam reaksi. Ada yang memuji sebagai simbol sportif sejati, ada yang menilai itu sebagai keputusan cermat agar momentum kemenangan tak tercemari tekanan sentimental. Di era di mana balapan bukan hanya soal kecepatan, tapi juga cerita dan drama yang menyala, keputusan Marquez ini menambah bumbu dalam narasi musim. Kalau ia benar-benar mengunci gelar di Motegi, itu akan menjadi sejarah spesial. Kemenangan dunia di sirkuit dengan aura Jepang, jauh dari bayang Rossi. Atau jika Mandalika, jalur yang makin populer di Asia Tenggara, mendapat kehormatan tersebut, maka Marquez bukan hanya juara dunia, tapi juga ikon global. Kesimpulan, Baby Alien, kemenangan dengan makna lebih. Balap MotoGP bukan sekadar soal siapa tercepat di lintasan. Ini soal strategi, momentum, dan, tetap, hati. Marc Marquez, lewat penolakan mengunci gelar di Misano, menunjukkan bahwa kemenangan terbaik adalah yang datang di tempat dan waktu yang tepat, bagi diri sendiri sekaligus orang terdekat. Kini, dunia menanti, akankah Motegi jadi panggung juara dunia Baby Alien berikutnya? Atau Mandalika,
Dengan bendera merah putih yang kebetulan juga membahana, yang akan menjadi saksi kemenangan penuh makna? Apapun itu, musim 2025 semakin dikenang sebagai tonggak gemilang dalam sejarah rivalitas, dominasi, dan strategi balap modern. Sementara itu, kemenangan ketujuh beruntun, Marc Marquez tak tertahan di main race MotoGP Hungaria 2025. Balaton Park di Hungaria menjadi saksi dari dominasi terbaru Marc Marquez. Night ini, di lintasan yang kembali menjadi tuan rumah setelah 33 tahun absen, ia kembali meraih kemenangan gemilang di main race MotoGP Hungaria 2025, meraih kemenangan ketujuh secara beruntun. Sebuah rekor luar biasa yang menandai kekuasaan nyaris absolut sang pembalap Ducati Lenovo. Lintasan Balaton Park, medan ujian sebenarnya. Sirkuit Balaton Park di Balatonvkar menjadi tantangan tersendiri. Dengan tikungan teknis, jalur sempit, dan kondisi lintasan yang belum sepenuhnya familiar, sirkuit ini menyimpan potensi kejutan. Mulai dari pengereman mendadak hingga kecanggungan berkendara, kesalahan sedikit bisa berarti hilangnya podium, tapi tidak bagi Marquez. Justru disinilah keahliannya dalam menyeimbangkan agresi dan kontrol diuji dan terbukti unggul. Kejutan awal dan aksi patah komando. Balapan main race tidak dimulai mulus. Marquez yang start dari pole position sempat kehilangan posisi di lap pertama, tergeser oleh kejutan dari Aprilia. Namun, dominasi seketika kehilangan makna ketika Marquez menggigit gas dan mulai merebut kembali kendali. Seolah mengingatkan kepada rival-rivalnya bahwa meski kehilangan pijakan awal, dia mampu mengulang langkah heroiknya untuk kembali ke puncak. Jarum detik tak mencerminkan betapa gigihnya pembalap Spanyol itu. Posisinya merosot sementara, tapi tak membuat panik. Ia tetap sabar, mempertahankan kecepatan konstan, sambil mengambil satu persatu kesempatan saat celah muncul. Dan dalam hitungan lap, posisi puncak kembali menjadi miliknya. Duel sengit memanas, Acosta dan Bezzecchi di papan atas. Sementara Marquez merangkak maju, dua nama lain terlihat jelas menyalip jalur menuju podium. Pedro Acosta dari KTM dan Marco Bezzecchi dari Aprilia terus menekan. Mereka meramaikan persaingan, berusaha keras mengejar sang baby alien. Aksi well-to-well dan salip-salipan membuat persaingan semakin panas, menjanjikan tensi tinggi hingga tikungan terakhir. Ambil alih lagi, dominasi kembali. Sekitar pertengahan balapan, Marquez sudah kembali berada di barisan depan. Ia tidak mencari kemenangan instan, tetapi mengatur ritme. Stabilitas motor Ducati dan mental tak tergoyahkan menjadi kombinasi ampuh. Hanya perlu sedikit tekanan untuk membuat oponen lengah, dan itu cukup untuk memperlebar celah di trek, menjauhi kejaran Acosta dan Bezzecchi. Lap terakhir, drama dan euforia bersatu. Lap terakhir adalah penentu. Kejar-kejaran sengit terjadi antara Marquez dan Acosta. Ketegangan memuncak saat keduanya nyaris bersentuhan dalam kecepatan tinggi. Penonton menahan napas, menyaksikan tarik ulur sengit di lintasan Balaton Park. Namun, Marquez membuka celah di tikungan terakhir dengan late braking dan mengambil garis ideal menuju garis finish. Ketika Argus garis lewati, podium utama milik Marquez. Euforia tak terbendung. Suara klakson dentuman tikar, sorak-sorai penonton, dan tepuk tangan bergema. Kemenangan ketujuh secara beruntun kini resmi tercetak dalam sejarah. Klasemen, tajamnya keunggulan. Dengan tambahan 25 poin dari main race ini, penguasaan Marquez di puncak klasemen makin solid. Jaraknya semakin jauh, 175 poin unggul dari rival terdekat, memberi sinyal kuat bahwa gelar dunia musim ini hampir pasti akan menjadi miliknya. Arti besar di Balaton Park. Kemenangan ini tak sekadar angka, kata, kemenangan ketujuh beruntun, seolah menjadi mantra. Tapi lebih dari itu, ini narasi pengingat bahwa di saat trek menjadi asing dan tekanan tinggi, hanya satu nama yang tetap tampil stabil, Marc Marquez. Momentum yang menyala. Kemenangan ini bila disandingkan dengan sprint race sebelumnya, yang juga dimenangkan Marquez, mengukuhkan dominasi menyeluruh dari sesi ke sesi. Sprint race diakui menjadi batu loncatan emosional dan teknis menuju main race. Dengan kedua sesi diraih, Marquez menunjukkan bahwa ia menguasai semua segmen balapan. Penutup, baby alien tak pernah cepat mati. Di sirkuit Balaton Park yang dingin dan teknis ini, Marc Marquez menyalakan api dominasi. Kemenangan ketujuh beruntun di main race MotoGP Hungaria 2025 bukan hanya soal catatan kemenangan, tapi juga wasiat pengalaman, konsistensi, dan tekanan mental yang tak terkalahkan. Legenda baby alien semakin terbukti, usia atau rentetan rekor bukan halangan. Malam itu,
Hungaria tak hanya menyajikan balapan, tapi drama perjuangan sang juara di trek baru. Dan satu hal jelas, di musim 2025, yang paling dominan hanya satu, Marc Marquez. Sementara itu, Marc Marquez kembali menjadi sorotan besar setelah berhasil naik podium di main race MotoGP Hungaria 2025. Balapan utama di sirkuit Balaton Park ini menjadi sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya Hungaria kembali masuk kalender MotoGP setelah lebih dari 3 dekade. Dengan segala drama dan tantangan di lintasan baru, Marquez sekali lagi memperlihatkan kelasnya sebagai pembalap yang tak pernah kehilangan naluri juara. Sejak awal pekan balapan di Hungaria, Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda kuat. Pada sesi latihan bebas, ia konsisten berada di papan atas, bahkan sempat menjadi yang tercepat di FP1. Hal itu menjadi modal berharga menjelang sesi kualifikasi. Meski tak start dari posisi terdepan, Marquez tampil percaya diri menghadapi 24 lap penuh di lintasan baru ini. Start yang solid, manuver presisi, serta pengalaman panjang di level tertinggi menjadi kunci mengantarnya ke podium. Balapan dimulai dengan atmosfer luar biasa. Ribuan penonton Hungaria yang haus akan balapan MotoGP internasional memberikan sambutan meriah sejak para pembalap berbaris di grid. Ketika lampu start padam, situasi langsung memanas. Beberapa pembalap saling salib di tikungan pertama, termasuk Marquez yang tampil agresif namun tetap terkendali. Ia tidak terburu-buru untuk langsung berada di depan, melainkan menjaga ritme sambil mengawasi lawan-lawannya. Seiring lap demi lap bergulir, Marquez menunjukkan keunggulan manajemen ban yang selama ini jadi salah satu keahliannya. Sirkuit Balaton Park dengan tikungan teknis dan jalur sempit menuntut konsistensi tinggi. Banyak pembalap kesulitan mempertahankan grip, namun Marquez justru makin nyaman. Di tengah balapan, ia sempat bertarung ketat dengan beberapa rival papan atas. Pertarungan UHL-UHL di tikungan sempit membuat jantung para penonton berdegup kencang. Keberhasilan Marquez mengendalikan Ducati EP25 miliknya terlihat jelas ketika balapan memasuki 10 lap terakhir. Ketika lawan-lawannya mulai kehilangan kecepatan, ia justru bisa menjaga pace stabil. Meski tidak selalu memimpin balapan, strategi bertahan sambil menunggu momen tepat membuatnya mampu naik ke posisi 3 besar di saat krusial. Pada 5 lap terakhir, Marquez memperlihatkan naluri khasnya, menyalip lawan dengan manuver tajam namun bersih, meninggalkan decak kagum penonton. Podium di main race Hungaria ini terasa istimewa karena banyak yang meragukan Marquez akan bisa langsung kompetitif di sirkuit baru. Balaton Park memiliki karakter yang berbeda dibanding sirkuit tradisional Eropa lainnya. Jalurnya sempit, jarang ada trek lurus panjang, serta menuntut keseimbangan sempurna antara agresivitas dan kehati-hatian. Namun, bagi Marquez, adaptasi cepat adalah keahliannya sejak lama. Hal itu ia buktikan dengan finish di podium, sekaligus mempertegas statusnya sebagai salah satu pembalap paling lengkap di era modern. Kemenangan podium ini juga punya arti penting dalam perburuan gelar. Meski musim 2025 masih panjang, tambahan poin besar dari Hungaria membuat posisi Marquez di klasemen semakin kuat. Konsistensinya meraih hasil bagus, baik di sprint race maupun main race, menjadi modal yang sulit ditandingi. Lawan-lawannya boleh jadi lebih muda, tetapi pengalaman Marquez dalam menghadapi tekanan dan membaca situasi balapan menjadikannya lawan yang sangat berbahaya. Selepas balapan, ekspresi puas terlihat jelas dari wajah Marquez. Ia mengakui bahwa balapan kali ini bukanlah yang mudah. Trek yang baru, kondisi cuaca Hungaria yang cukup panas, serta tekanan dari rival membuat podium terasa seperti kemenangan tersendiri. Marquez juga mengapresiasi kerja keras tim Ducati Lenovo yang terus memberikan dukungan maksimal. Menurutnya, tanpa persiapan matang dari mekanik, teknisi, hingga strategi tim, pencapaian podium ini tidak akan mungkin terjadi. Selain itu, podium di Hungaria juga memberi pesan penting bagi seluruh paddock. Marc Marquez belum habis. Usia dan riwayat cedera mungkin sempat membuat orang meragukan kemampuannya. Tetapi setiap kali ia menyalakan mesin motornya, mental juara itu kembali terpancar. Dengan podium di Balaton Park, Marquez semakin menegaskan dirinya sebagai kandidat serius dalam perburuan titel dunia MotoGP 2025. Balapan ini pun memberi warna tersendiri bagi para penggemar. Mereka menyaksikan bagaimana persaingan tak hanya soal kecepatan motor, tetapi juga soal kecerdasan strategi. Marquez membuktikan bahwa pengalaman dan ketenangan mampu mengalahkan agresivitas tanpa arah. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus menjaga ban. Inilah seni balapan yang membuatnya mendapat julukan alien sejak lama. Di sisi lain, podium ini juga menunjukkan keberanian Marquez dalam mengambil risiko. Beberapa kali ia menyalip di tikungan sempit yang nyaris tak mungkin dilakukan oleh pembalap lain.
Namun gaya khasnya, late braking dengan kontrol penuh, membuat aksi itu berhasil tanpa insiden. Penonton di tribun berkali-kali berdiri memberikan tepuk tangan melihat aksi menawan tersebut. Inilah suguhan balapan yang membuat MotoGP begitu dicintai. Dengan hasil ini, Marc Marquez kini semakin dekat dengan catatan impresif lain dalam karirnya. Setiap podium yang ia raih di musim 2025 bukan hanya menambah koleksi trofi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai legenda hidup balap motor dunia. Ia bukan hanya sekadar pembalap cepat, tetapi simbol ketekunan, keberanian, dan kemampuan beradaptasi di segala kondisi. Main Race Hungaria akan dikenang bukan hanya karena menjadi debut sirkuit baru di kalender, tetapi juga karena menjadi saksi kebangkitan alien di atas Ducati. Marc Marquez telah menegaskan bahwa dirinya masih layak berada di puncak panggung MotoGP. Lawan-lawannya tentu akan semakin waspada di seri-seri berikutnya, karena Marquez sudah membuktikan bahwa podium bukanlah kejutan, melainkan hasil dari konsistensi dan determinasi. Podium kali ini menjadi pesan jelas. Jika ada yang mengira Marc Marquez sudah melewati masa emasnya, maka Hungaria adalah jawabannya. Alien masih ada, masih haus kemenangan, dan masih menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang ingin merebut tahta juara dunia MotoGP 2025. Sementara itu, Grand Prix Hungaria 2025 menjadi panggung baru dalam kalender MotoGP, dan sorotan utama tertuju pada sprint race di Balaton Park. Sirkuit yang baru masuk kalender ini langsung menghadirkan drama, kecepatan, serta pertarungan sengit antar para bintang. Dari sekian cerita yang muncul, satu nama kembali menjadi pusat perhatian, Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo tersebut berhasil mengamankan podium, mempertegas statusnya sebagai ikon balap yang tak lekang oleh waktu. Sprint race di Hungaria berlangsung dalam kondisi cuaca cerah, suhu trek yang cukup tinggi membuat ban bekerja keras sejak awal. Para pembalap harus berhitung dengan cermat soal daya tahan dan strategi menyerang. Marc Marquez, dengan pengalaman dan insting balapnya, menunjukkan bahwa ia tetap salah satu yang terbaik di lintasan, meski menghadapi generasi muda yang lapar akan kemenangan. Sejak awal balapan, Marquez sudah memperlihatkan karakter khasnya. Start agresif langsung membuatnya menempel ketat para pembalap terdepan. Ia tidak menunggu lama untuk memberi tekanan, memanfaatkan setiap celah di tikungan Balaton Park yang terkenal teknis. Aksi salip menyalip membuat penonton terpukau, terutama ketika Marquez berani masuk di garis sempit yang nyaris mustahil dilakukan pembalap lain. Sirkuit Balaton Park sendiri menyajikan tantangan unik dengan tikungan sempit dan lintasan yang jarang memberi kesempatan slipstream. Hal ini membuat sprint race di Hungaria terasa lebih intens dibandingkan trek lain. Marquez tampak begitu menikmati setiap lap, seperti kembali ke masa-masa emasnya ketika mendominasi MotoGP. Di tengah tekanan dari pembalap-pembalap muda, ia mampu menjaga ritme balap konsisten hingga finish. Memasuki lap pertengahan, tensi semakin meningkat. Beberapa pembalap mencoba menyerang Marquez, namun ia mempertahankan posisi dengan strategi brilian. Ia tidak sekadar mengandalkan agresivitas, melainkan memadukan penguasaan jalur balap dengan kecermatan memilih momen. Hal inilah yang membuatnya tetap kompetitif, meski Ducati GP25 yang ditungganginya sempat dipandang tidak selalu stabil dalam beberapa seri sebelumnya. Pertarungan menjelang lap-lap akhir menjadi titik krusial. Marquez yang sempat berada di posisi keempat berhasil memanfaatkan kesalahan kecil pembalap di depannya untuk merangsek naik. Dengan keberanian khasnya, ia menyalip di tikungan ke kiri yang sempit, manuver yang mendapat sorakan meriah dari tribun. Momentum itu membuatnya mengunci posisi podium, meski peluang untuk menang penuh di sprint race kali ini masih terhalang dominasi rival lain. Bagi Marquez, hasil podium ini lebih dari sekadar tambahan poin. Ini adalah pernyataan bahwa dirinya masih menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia. Sprint race memang hanya menyumbang poin setengah, tetapi konsistensi finish di podium menunjukkan bahwa Marquez tetap adaptif terhadap tantangan sirkuit baru. Balaton Park bisa jadi asing bagi banyak pembalap. Namun bagi Marquez, lintasan baru justru memberi ruang untuk menyalurkan naluri eksploratifnya. Keberhasilan ini juga memperlihatkan hubungan unik antara Marquez dan Ducati. Meski baru musim kedua bersama pabrikan asal Italia tersebut, Marquez sudah berhasil membawa motor ke level kompetitif di lintasan-lintasan menantang. Sprint race Hungaria membuktikan bahwa sinergi keduanya semakin padu. Tim Ducati tampak puas dengan hasil ini, apalagi setelah perjuangan keras dalam sesi latihan dan kualifikasi yang penuh drama. Tidak kalah menarik, podium sprint race Hungaria menjadi simbol kebangkitan kembali bagi Marquez setelah sempat diragukan beberapa tahun lalu akibat cedera panjang. Kini, ia tidak hanya kembali bersaing, tapi juga konsisten berada di barisan depan, dengan gaya balap yang sedikit lebih matang namun tetap agresif.
ia berhasil membuktikan bahwa umur dan pengalaman bisa menjadi senjata, bukan hambatan. Balapan ini juga memberi pesan jelas bagi para rival, bahwa mengabaikan Marquez di lintasan adalah sebuah kesalahan. Sprint Race Hungaria menegaskan, setiap kali bendera start dikibarkan, Alien masih mampu melawan siapapun, di trek manapun, sirkuit baru, atmosfer baru, tekanan baru, semua itu justru menjadi bahan bakar tambahan bagi semangat kompetitifnya. Sorakan penonton Hungaria pun menjadi warna tersendiri. Mereka yang sudah lama menantikan kembalinya MotoGP ke negara mereka seakan mendapat suguhan sempurna. Melihat Marc Marquez naik podium di sprint race pertama di Balaton Park memberi makna historis tersendiri. Nama Marquez kini tercatat sebagai salah satu pembalap pertama yang menginjakkan kaki di podium MotoGP Hungaria modern, sebuah prestasi yang akan diingat lama. Bagi Ducati, hasil ini juga penting secara strategis. Podium sprint race Marquez membantu tim mengamankan poin penting dalam klasemen konstruktor sekaligus menjaga dominasi mereka di era modern MotoGP. Tim pabrikan asal Bologna tersebut kini punya dua pembalap yang sama-sama bisa diandalkan, walau performa rekan setimnya belum sepenuhnya konsisten. Marc Marquez sendiri dalam wawancara usai balapan mengaku puas dengan hasil tersebut. Ia menekankan bahwa sprint race di Balaton Park tidak mudah, terutama dengan trek yang masih baru bagi sebagian besar pembalap. Namun, menurutnya, kerjasama tim dan kepercayaan diri menjadi kunci utama meraih podium. Ia juga menambahkan bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah untuk balapan utama, namun podium ini memberi motivasi tambahan. Dengan hasil ini, posisi Marquez dalam klasemen sementara semakin kokoh. Setiap poin yang ia kumpulkan dalam sprint race maupun race utama semakin memperbesar peluangnya menambah koleksi gelar. Musim 2025 yang semula diprediksi penuh ketidakpastian kini tampak kembali dikuasai oleh nama yang sudah melegenda. Balapan sprint race Hungaria 2025 pada akhirnya menghadirkan cerita tentang determinasi, strategi, dan pengalaman. Marc Marquez berdiri di podium bukan hanya karena kecepatan, melainkan karena kemampuannya memadukan semua aspek balap, keberanian, kecerdasan, serta insting. Dan dari podium itu, ia mengirim pesan ke seluruh paddock bahwa Alien masih hidup, masih berbahaya, dan masih menjadi lawan paling ditakuti. Hasil ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pertarungan lebih besar di balapan utama Hungaria. Namun satu hal jelas, sprint race Balaton Park akan selalu dikenang sebagai ajang di mana Marc Marquez kembali memperlihatkan pesona dan kelasnya. Sebuah kisah yang mengingatkan dunia, legenda tidak pernah benar-benar pudar. Sementara itu, sirkuit Balaton Park di Hungaria menyajikan babak pertama MotoGP di tanah Hungaria dalam lebih dari 3 dekade, dan pembukaannya telah memperlihatkan satu nama yang tak terbendung, Marc Marquez. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, pembalap Ducati Lenovo itu kembali menunjukkan taringnya dengan mencetak waktu terbaik, selisih hampir 3/10 detik dari pesaing terdekatnya. Dominasi tersebut muncul meski sesi sempat dihentikan di tengah oleh insiden dramatis dua mesin Aprilia yang meledak, disusul dengan kebakaran kecil dan tumpahan oli, menyebabkan bendera merah dikibarkan. Marc Marquez, Alien, kembali tampil superior. Balaton Park, yang dibangun dengan karakteristik lintasan yang intens, didominasi tikungan ke kiri dan banyak titik pengereman pendek, ternyata jadi lahan subur bagi Marquez. Ia menjadi pembalap pertama yang menembus zona 1 menit 37 detik, dengan catatan waktu akhir 1:37.956. Catatan ini bukan hanya membawa Marquez ke puncak, tapi juga menyingkirkan rekor superbike sebelumnya di sirkuit ini sebanyak 4/10 detik. Sesi ini menjadi bukti lain bahwa Marc, julukan flamboyannya, Alien, masih mampu mendominasi di lintasan baru sekalipun. Ia seakan punya kemampuan insting untuk memilih jalur ideal dan memaksimalkan potensi motor dalam kondisi yang tak mudah. Pol Espargaro, kejutan dari pembalap pengganti yang terdahulu.